Assalamualaikum teman-teman. Tadi waktu saya di lampu merah kepikiran, muncul suatu pemahaman ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi. Kenapa kok ada beberapa kelompok itu menyebut hukum negara Pancasila itu disebut toghut. Maka tadi saya muncul pemikiran sepintas. Kita memaknai hadis itu kan tidak hanya tekstual, tapi juga kontekstual. Salah satu contoh hadis aja. Nabi menyuruh para sahabat, ini sedang dalam perjalanan ya, jangan kalian sholat asar kecuali kalau sudah tiba di tujuan. Nah, seperti itu. Aku lupa nama kotanya. Anggaplah Jakarta misal. Ini perjalanan dari Bandung misal. Oke, para sahabat, jangan sholat asar kecuali sudah tiba di Jakarta. Ini bahasanya. Akhirnya sahabat jalan dari Bandung ke Jakarta. Tiba-tiba di tengah perjalanan, di mana? Antara Bandung ke Jakarta, tengah-tengahnya anggaplah Tangerang, anggaplah ya. Oke, anggaplah Tangerang. Nyampe di Tangerang, masuk asar. Ya kan? Sahabat udah mulai kisruh ini. Waduh, sudah mau masuk asar ini, sudah masuk asar. Sholat enggak nih? Kata sahabat yang mayoritas, janganlah. Nabi dawuh bersabda, jangan sholat asar kecuali di Jakarta. Belum nyampe di Jakarta, sudah mau maghrib, mepet, asar sudah mau habis. Akhirnya sebagian sahabat sholat di tempat itu, padahal itu bukan Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, ternyata sudah maghrib. Sahabat yang belum sholat asar, sholat di Jakarta, padahal sudah maghrib. Akhirnya laporan ke Nabi, Nabi, di antara kami ada yang sholat asar bukan di Jakarta, dan kami sholat asar di Jakarta di waktu maghrib. Itu siapa yang benar? Nabi membenarkan semua. Yang sholat asar di Jakarta padahal sudah waktu asar habis, itu tekstual. Padahal Nabi inginnya jangan sholat asar kecuali di Jakarta. Pengennya ndang segera nyampe di Jakarta sebelum maghrib. Nah, itu. Tapi secara tekstual sahabat itu nggak sholat sebelum tiba di Jakarta. Tapi sahabat yang sholat itu kontekstual. Mosok harus nunggu di Jakarta baru sholat, sedangkan waktu asar sudah mau habis. Sholat aja deh, nggak apa-apa. Kontekstual. Nah, saya memahami, jadi gini, hadis itu, fikih itu multitafsir, kontekstual dan tekstual, sehingga tidak kaku. Lalu muncul di lampu merah tadi ya, di lampu merah. Pemerintah membuat peraturan jangan jalan kalau masih lampu merah. Oke. Sekarang teman-teman bayangkan, tengah malam atau subuh-subuh, sepi di perempatan, lampu merah. Sisi kiri, sisi kanan, sisi depan gak ada sepeda motor, sepi tengah malam atau waktu subuh. Teman-teman tetap aja lampu merah. Tekstual. Kalau saya pribadi kontekstual. Ini lampu merah ini dibuat untuk meminimalisir kecelakaan, ya kan? Sedangkan di tengah malam, di waktu subuh, tidak ada motor, tidak ada apa. Ngapain saya harus berhenti? Ya wes, jalan aja. Nah, akhirnya apa? Jika kita terikat oleh aturan negara secara tekstual, jangan jalan kalau lampu merah. Kalau jalan, didenda, ditilang. Ini sama seperti Bani Israel. Bani Israel ini
syariat kaku, hukum tok, hukum aja. Melanggar hukum, melanggar aturan dihukum, melanggar aturan dihukum. Makanya beberapa kelompok itu menyebut Pancasila, hukum negara itu togut, harus diberantas. Mungkin itulah yang muncul di pikiran saya. Bagaimana pendapat teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.